乾坤伏魔阵。叶三人身首异处，用江离飞来换。是叶叶他们的佩剑，说不定是他们的陷阱。去打探一下情况。 Tak ada pilihan lain, Li Pei ditemani Si Guang mendatangi Luocha. Kini Li Pei telah mengetahui bahwa Su Yuan masih hidup. Li Pei akan memberikan kekuatan primordialnya kepada Su Yuan, namun Ye Ye dan Chang Yu harus dibebaskan dulu. Dan akhirnya Li Pei mendatangi Su Yuan. Hanya kekuatan primordial yang dapat menyelamatkan nyawanya. 魔尊的命还真长，都是你把他害成这样的，赶紧救他！该结束了。 什么事了？Ternyata Li Pei akan menghabisi Su Yuan dan seluruh prajuritnya. Su Yuan pun tersadar dan memohon untuk melepaskan mereka. Su Yuan akan membawa semua pasukan iblis ke tempat lamanya dan tak akan kembali lagi, agar tak saling dendam dan tak ada korban lagi. Namun Li Pei terpercaya dia tetap akan menghabisi semuanya. Dan tiba-tiba Tong Ju muncul akan menghabisi Su Yuan. Li Pei，为什么不相信我？分上！Su Yuan memutuskan untuk pergi membawa pasukannya. Mereka pun kembali ke sekte Wuyu. Li Pei bingung antara benar dan salah, tak memberikan kesempatan kepada Su Yuan. 你还恨修远吗？怕是连恨都没有了。何不给对方一个机会，彼此终结？千香隐消失了，他是他，我是我，我们之间没有羁绊。 Shenji, ketua sekte Wanxian, tiba-tiba tewas dan di tangannya ada bulu putih. Semua menyangka Luli pelakunya. Keesokan harinya, Luli berhasil ditangkap dan diinterogasi. Namun dia mengatakan bukan pelakunya. Luo terus menekannya seolah Lulilah pelakunya. Namun Jiao yang kini sudah menjadi ketua sekte memutuskan untuk menunda kasusnya. Jiao bersama Li Pei akan menyelidiki siapa pelakunya. Namun saat akan pergi, Li Pei melihat pergerakan dan dia pun mengejarnya. Dan ternyata jebakan dari Jian Yun. 镇云子，李飞，好久不见了。Su Yuan diam-diam membantunya dan tak lama muncul Tong Ju. Dia terkejut melihat Shen Jun petinggi sektenya bersekongkol dengan sekte iblis. Saat Tong Ju mengeluarkan kekuatan api Xuan Hua, Shen Jun ketakutan dan pergi. Li Pei mengejarnya namun terhalang oleh pembatas. Dan ternyata Su Yuan mengejar Shen Jun yang membuatnya bergetar ketakutan. Su Yuan murka karena telah berani menyakiti Li Pei. Padahal dulu sudah dimaafkan setelah menghabisi Xuan Hua kakaknya. 修远，魔君在上，宽宏大量。他更所受之苦，只要你先辈奉还。卢大哥可以安息了。 Li Pei dan Tong Ju menggunakan pusaka dari Guru Mo untuk menyelidiki siapa pelaku utama yang menghabisi Shenji dan yang menyebabkan para pendekar menjadi kerasukan.
Ternyata biang keroknya adalah Qiongqi, petinggi sekte iblis. Mereka pun terus mengejarnya hingga tak ada jalan lagi Qiongqi menampakkan diri. Dan tiba-tiba Su Yuan muncul akan membawa Qiongqi pergi tanpa harus ada lagi pertumpahan darah. Namun mereka semua memaksa untuk menyerahkan Qiongqi, terutama Tongju, karena telah menghabisi Senji, ketua sekte Wanxian. 林修远，他杀了我爹！我必须带走他。你只要交出琼奇，我就放你走。何须尔等应允。 Li Pei mendatangi Su Yuan. Dia menyuruh Su Yuan untuk pergi membawa sukunya dan jangan kembali lagi, karena pertempuran besar tak akan terhindarkan jika bencana laut telah tiba. Dan akhirnya Li Pei memutuskan semua hubungannya dengan Su Yuan. Lalu dia mendatangi Tongju akan menerima lamarannya, agar Su Yuan tak berharap lagi kepadanya. 你是我最好的朋友，那就如你所愿。你还能给我吗？ 什么？ Dan akhirnya Tongju dan Li Pei akan menikah. Namun saat akan pengikatan hati menjadi suami istri, tiba-tiba Su Yuan muncul.无妨，我们继续吧。江离飞， Su Yuan yang asli muncul. Ternyata yang pertama bukan Su Yuan. Dengan mengejutkan, ternyata Tongju sudah mempersiapkan untuk menjebak Su Yuan. Dia bekerja sama dengan Cisuan.亚青，你先回去。 Siasat dihadapi dengan siasat. Ternyata Li Pei lebih cerdas. Sebelumnya Li Pei tak sengaja melihat Miao Qing memakai pakaian pengantin yang disuruh oleh Tongju menyerupai Li Pei. Akhirnya terungkap sudah tujuan Tongju memanfaatkan Li Pei untuk menghabisi Su Yuan. Dan ternyata mereka juga yang telah menghabisi Senji.于飞， Li Pei terkejut melihat kesaktian Cisuan berasal dari klan iblis. Ternyata Cisuan menjebak Su Yuan untuk mengambil kekuatan yaksa. Akhirnya Cisuan tewas, dendam kematian guru Li Pei terbalaskan. Dan tiba-tiba terjatuh kompas Suantian Biluo, pusaka kuno yang dapat menembus dunia luar. Su Yuan bisa membawa pasukannya untuk pulang menggunakan pusaka tersebut. Tongju yang melihat Su Yuan dan Li Pei semakin dekat, murka tak terkendali. Dengan mengejutkan, Jiaping ternyata salah satu pelindung sekte iblis. Li Pei menyuruh Su Yuan untuk segera pergi mengobati Jiaping dan dia akan menghadapi Tongju. Namun setelah bertemu, Li Pei malah tertangkap. Sementara Su Yuan yang sudah pergi mengamankan Jiaping, memperlihatkan kompas Biluo yang berhasil didapatkan. Dan tak lama Jiaping tewas. Begitu juga dengan kekasihnya, Gurumu ikut menghilang mengikuti Jiaping. Para Master Akademi bersiap akan menghadapi bencana laut. 东海将有一番苦战呐，我与你同去端明城。好啊，此时不去东海，更待何时啊？保重，保重，保重。 Li Pei yang sedang dikurung oleh Tongju ternyata akan diserap kekuatan primordialnya. Namun tiba-tiba muncul Yang Ling yang kesaktiannya meningkat pesat. Ternyata telah menyerap seluruh kekuatan Cisuan sebelum dimakamkan. Dan kini mereka berdua akan menyerap kekuatan primordial Li Pei.西王爷，竟然会被龙族反噬！ 你想西射凤主，在
天就入魔了。 Akhirnya Yang Ling tewas, seluruh kekuatannya diserap oleh Tongju. Begitu juga dengan kekuatan primordial Li Pei. Namun kini aura iblis memasuki spiritualnya hingga menjadi kerasukan. 我是被你逼疯的，为什么？为什么？啊！王爷，你在干什么？我在做什么？我炼成玄华业火，根本控制不住自己，不是吗？我没疯。再击射！Chang Yu dan Ye Ye muncul. Mereka terkejut melihat Tongju kerasukan iblis. Mereka mencoba menyadarkan Tongju, namun akhirnya 了吧！ Ye Ye dan Chang Yu tewas dan diserap kekuatannya. Tongju stres, tak bisa mengendalikan diri dan emosinya. Dia telah melakukan kejahatan yang tak bisa dimaafkan, telah menghabisi dua sahabatnya. Keesokan harinya, tiba-tiba bumi bergetar hebat, pertanda bencana laut akan tiba. Su Yuan mengaktifkan kompas Biluwo untuk membuka gerbang dunia luar, akan membawa seluruh pasukannya dan menghindari bencana laut. Namun harus melewati alam Guxiu yang dipenuhi dengan ribuan roh kegelapan yang ganas. 暗灵， Dan akhirnya bencana laut tiba. Para pendekar yang tersisa mencoba sekuat tenaga untuk menahannya. Jika mereka tak mampu menahannya, maka dunia akan hancur dalam seketika. Ketua Mioji memanfaatkan kesempatan akan menyerap kekuatan primordial Li Pei. Namun dengan tepat waktu, dua master muncul. Master Zhu terkejut melihat kondisi Li Pei yang terkulai lemas. Sementara Su Yuan masih berusaha menembus gerbangnya. Namun roh kegelapan muncul semakin banyak. Luo Cha dan Qiongqi tewas mengorbankan diri, dan akhirnya gerbang pulang berhasil dibuka, yang membuat para suku iblis riang gembira. Li Pei akhirnya sadar diobati oleh dua master dengan memberikan seluruh kultivasinya. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh bencana laut yang masih terjadi. Tongju dan para pendekar pun tak mampu lagi menahannya. Dan tiba-tiba Su Yuan muncul membantu. Mereka pun menyatukan kekuatan. Akhirnya bencana laut berhasil diatasi. Namun tak lama kutukan kedua meteor langit muncul.
Mereka semua tak mampu lagi menahannya, sedangkan meteornya turun semakin brutal. Namun tiba-tiba Li Pei akhirnya muncul. Dan akhirnya mereka berhasil mengatasinya. 2 kutukan telah terselesaikan. Tersisa 1 kutukan yaitu petir langit. Dan tak lama petir langit pun menyambar. Su Yuan pasang badan melindungi Li Pei. Dan akhirnya semua terkejut dan sedih melihat Su Yuan dan Li Pei menghilang. Mereka berdua mengorbankan diri demi melindungi bumi dan makhluk hidup. Dunia kini menjadi aman dan damai. Seluruh makhluk iblis telah kembali ke alamnya. Jiwa Su Yuan dan Li Pei dibawa oleh Rian dengan dibantu oleh Tuan Yan. Jukyu menyimpulkan bahwa Su Yuan dan Li Pei masih hidup. 先生，莫先生来信说海云已经消失，或许有机会恢复互通往来。魔兽也被修远送回了海外故土，远的残灵被九尾狐燕方主带走，来了巨大的变数与生机，果然还是他们2个呀。也许会有一线生机吧。 Singkat cerita, 10 tahun kemudian, situasi sekte Dewa Dataran Tengah berubah drastis. Tongju kini menjadi Master Agung Ketua Dunia Persilatan, menjadi pelindung utama Kerajaan Yu. Dan Jingwu kini sudah remaja, resmi menjadi Kaisar Kerajaan Yu. Dengan bantuan Tongju, kini Kerajaan Yu menjadi kerajaan terbesar tak tertandingi. Sementara Si Guang diteruskan menjadi Ketua Umum Sekte Wuyu. Perguruannya kini fokus berkultivasi, tak mencampuri lagi urusan duniawi. Namun Tongju kini berambisi ingin menjadi penguasa dunia persilatan. Sekte manapun yang membangkang akan diratakan. 地藏门也已被灭了，请要求万仙门归附新政馆。我去一趟新政馆，将玄花令送回。我也想再找他问问，便没了阿姐跟叶哥的消息。念及旧情，他不会对我怎么样的。好吧，万事小心。 Tak lama akhirnya mereka berdua tiba di istana Xingjing. Saat sedang menunggu di suatu ruangan, Gelin sangat terkejut menemukan serpihan barang milik Yeye. Tak lama Tongju pun muncul. Gelin marah besar baru mengetahui bahwa Yeye dan Chang Yu telah dihabisi oleh Tongju. Tongju sudah tak punya lagi hati nurani. Dia kini mengancam Luli untuk segera menemukan Li Pei. Jika tak berhasil, maka Gelin akan dihabisi. 为什么？我杀了你！他将一颗业往焚身。你再往前走一步。 我听闻你们妖族耳目灵通，把江离妃带到我的眼前了，你就等着给歌林收骨灰吧，否则我答应你。 Tak butuh waktu lama, Luli berhasil menemukan Li Pei dan Su Yuan yang kini kondisinya sudah membaik, namun kesaktiannya menurun drastis belum pulih seutuhnya. Li Pei mengubah siasat akan menyamar menjadi Miao King. Tujuan utamanya akan menyelamatkan Gelin, namun Su Yuan yang khawatir dia akan ikut mengawasi. Li Pei pun memasuki istana bertemu dengan pengawal Tongju. Setelah mengetahui tempatnya, Li Pei bergegas mendatangi Gelin. Namun saat akan menghancurkan rantainya, tiba-tiba penyamarannya hancur dan kembali menjadi wajah Li Pei. Dan akhirnya Tongju muncul. 欢迎回家。雷修远，修远。 Luli membawa Kaisar Jingwu mencoba untuk menyadarkan Tongju, namun Tongju malah semakin murka, sedangkan kekuatan yaksa belum kembali seutuhnya.
Tongju semakin menggila. Dia membawa para pendekar mendatangi Akademi Cupeng. Karena Su Yuan dan Li Pei dilindungi di sana, Tongju mengancam akan dengan mudah menghabisi siapapun dengan kesaktiannya yang kini dimiliki. Namun Master Chukyu dengan tenang menghadapinya, tak akan menyerahkan siapapun yang sudah berada dalam lindungan Akademi. Dan tak lama muncul Si Guang, ketua agung sekte Wuyu. Namun Tongju tak peduli kepada siapapun. Dengan kesombongannya, dia memberikan waktu 1 hari untuk menyerahkan Su Yuan dan Li Pei. Jika tak dituruti, maka Akademi Cupeng akan diratakan. 明早交出魔君与剑木，我给你们1日时间，逼出这2个祸患，否则，我就烧了这雏凤书院。 Si Guang sangat gembira bertemu kembali dengan mereka berdua. Si Guang memberikan ramuan ajaib dari Master Dongyang untuk mengembalikan seluruh kesaktiannya. Namun pilihnya hanya 1 butir. Li Pei pun memberikannya kepada Su Yuan. Namun Su Yuan memaksa Li Pei untuk menelannya. Dengan seketika kesaktiannya kembali sepenuhnya. Lalu Su Yuan bergegas meditasi untuk memulihkan seluruh kekuatannya dengan dibantu oleh Jukyu. Jukyu terkejut, kesaktian Su Yuan meningkat pesat, kini setara dengan Tongju. Dan dengan mengejutkan, Master Jukyu memberikan seluruh kesaktiannya kepada Su Yuan. 只有一次机会，助李妃力挽狂澜。只能靠着后辈了，也是这些火种的天下了。 Keesokan harinya, Tongju sudah berada di akademi. Tak lama mereka pun muncul. Akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan lagi.乾坤伏魔阵。 Kekuatan Tongju sangat besar, mereka berkali-kali kalah hingga terluka. Mereka pun mengeluarkan formasi terakhirnya mengalirkan semua kekuatan kepada Su Yuan. Su Yuan dan Li Pei sengaja membuat Tongju memasuki dimensi masa lalunya. Satu-satunya cara untuk menyadarkannya sebelum terlambat saling menghabisi. Dia kembali ke masa-masa remaja saat belajar di akademi. Lanya, Yaya, dan Chang Yu yang dihabisi oleh Tongju terlihat di sana masih hidup. 你怎么在这儿？蓝雅，怎么了，表哥？没有。爷爷，你还活着？你怎么了？是不是昨晚没睡好？小王爷，还没睡醒呢。 果然是一场梦。但愿人长久吧。过去！玄华仙尊，是我。该醒了。同舟，我们没有怪你。 Akhirnya mereka kembali, namun ternyata hatinya sudah membatu. Tongju susah untuk disadarkan. Dan saat Luli menyerangnya, ternyata kekuatan api Xuanhua tak bisa digunakan lagi karena alam batinnya sudah hancur. 用不了玄华之火了，他心境已毁。Miao Qing tewas mengorbankan diri demi melindungi Tongju. Mereka pun memaafkannya karena kini Tongju tak punya kekuatan lagi. Ambisinya pun kini telah hilang. 放过他吧。
Setelah kehilangan Meoking, Tongju mengasingkan diri tak ada semangat hidup, dan akhirnya Tongju menghilang untuk selamanya. Dan singkat cerita, dunia berangsur membaik. Akademi Cupeng mulai merekrut kembali para murid. Klan manusia dan klan siluman kini hidup berdampingan dengan damai dan aman. Su Yuan dan Li Pei memutuskan untuk mengasingkan diri. Mereka berdua menikah dan tinggal di kediaman pertama Li Pei di wilayah Qingqiu. Mereka menjalani hidup dengan bahagia. Dan kisah film pun selesai. 好吃。老夫是狐狸又不是狗。尝尝这个萝卜，快干嘛？这个好吃不是？我吃的